Setelah pemerintah dalam hal ini Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti kepada Tom dan kepada Hasto, itu One Piece-nya agak turun percakapan di big data yang kita pantau. One Piece ini ada gerakan laten perlawanan, tapi ada juga yang kontemporer. Nah, mungkin bukan kelompok Gibran yang punya itu gitu, karena mereka tuh nggak punya kekuatan. Dan udah didinai ya sama kelompoknya Gibran juga. Iya, mereka coba membangun narasi lah seolah-olah mungkin mereka sendiri yang playing victim. Itu mereka gitu loh, seolah-olah mereka punya perlawanan. Siapapun yang mau mengklaim One Piece ini adalah kelompok perlawanan. Kelompok itu kalau kita bilang itu relatednya itu pasti sama kelompok Anies dan kelompok kelompok Hasto. Dua narasi yang saya lihat dari yang kita bisa klaim sebagai pendukung Jokowi ya. Yang satu tuh namanya kalau nggak salah Agra atau Agripanani apa gitu ya kan. Itu dia memang mengecam Prabowo, menghina Dasko gitu ya di dalam di dalam podcastnya dia, ya karena dianggap mereka otak-otak yang membebaskan koruptor gitu. Jadi mereka tuh membalikkan narasi bahwa ini kenapa presiden ini membebaskan koruptor dan kenapa presiden dan Dasko disebut di situ main-main dengan Jokowi. Artinya Jokowi ini kan yang jadikan lo, ya kan? Kalau lo nggak ada, lo cuman 25% ya kan dari kolom yang sama dengan Anies. Mereka melakukan narasi perlawanan terhadap keputusan presiden pada amnesti dan abolisi. Dalam konteks politik, dia menghitung siapa yang dia harus dekati sekarang. Karena ini kan udah masa setahun, dia hampir setahun bekerja, nggak ada kemajuan kan. Bisa dibilang Prabowo kan nggak ada kemajuan sampai sekarang. Ada kebaikan, tapi kemajuan pembangunannya kan nggak nyata, ya kan, minim lah gitu, minim. Nah dia kan perlu speed up, perlu energi baru. Nah dia harus merebut dua kelompok besar ini yang punya kekuatan real di dalam dunia nyata gitu. Kelompok besar itu kan cuma kelompok Anies atau kelompok Islam saya bilang gitu, atau kelompok nasionalis, kelompoknya si Hasto Megawati ini. Jadi kalau Megawati yang saya dengar misalkan dari sumber saya, dia akan bilang dia nggak akan masuk di pemerintahan walaupun dia mendukung selama masih ada Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, kembali bersama saya Bung Bidah Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Semakin hari kita melihat manuver daripada pemerintahan kita ini membuat kita jatuh cinta sama Prabowo Subianto, presiden kita, dengan membebaskan dua yang bermasalah hukum, yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristianto yang diberikan abolisi dan juga amnesti. Tapi di lain pihak mendekati 17 Agustus ini juga muncul fenomena-fenomena One Piece, di mana berkibarnya bendera merah putih diiringi dengan bendera One Piece. Bagi yang tidak tahu One Piece adalah cerita serial dari Jepang, dari manga anime, di mana seorang anak muda yang mempunyai pikiran gila untuk menjadi raja bajak laut. Message yang ingin disampaikan adalah bahwa ya intinya banyak yang menyayangi Prabowo, tapi juga banyak yang ingin pemerintah ini memperbaiki dirinya. Nah, fenomena ini menjadi sesuatu yang harus kita bahas tentunya, karena sangat menarik. Nah, di studio sudah ada sahabat saya, Bung Syahgada Nenggolan. Assalamualaikum. Direktur eksekutif ya dari direktur saja. Iya, Ketua Dewan Direktur Great Institute. Ketua Dewan Direktur dari Great Institute. Wah. Maga udah agak goyang nih. Maga itu Make American Great Again. Oh, gitu. Kalau Indonesia ini Great Institute jangan sampai goyang dong. Nah, kan kita MIGA ya kan, Make Indonesia Great Again. Ya, mantap itu. Nah, tadi tentang masalah One Piece. Ini agak menarik juga ya gerakan ini. Walaupun kita tahu ya, Pak Prabowo ini orang yang sangat mendengarkan publik, rakyat gitu didengarkan. Dan apabila memang untuk kebaikan, beliau berani melakukan hal-hal yang memang istilahnya ya cukup kontroversial, tapi juga benar gitu. Hanya di lain pihak ini gerakan ini nih gimana sebenarnya ini? Apa sih sebenarnya? Apakah ini memang sebenarnya ketidaksukaan terhadap Prabowo-nya atau
mungkin bagian dari pemerintah Prabowo. Silakan Bung Sagana, kita kupas tuntas ini. Ya, terima kasih Bung Pida. Jadi kan big data di kantor saya melihat bahwa udah pakai big data ya. Iya, itu kan mulai dipostingnya oleh seorang anonim itu tanggal 27 ya, Juli ya. Betul. Nah, sekarang sih udah mulai agak reda. Memang puncak itu One Piece itu di tanggal 29, 30 ya kemarin ya. Itu apa namanya? Interaktif yang tinggi dan unggahan yang tinggi. Nah, kita melihat memang pada kasus postingan itu pada saat itu ada dua hal yang mencemaskan. Ya, satu memang soal hukum ya, terutama Tom Lembong ya, yang dimana masyarakatnya adalah masyarakat apa nama itu intelektual lah, yang mendukung Tom Lembong, Anies dan kawan-kawan dalam konteks dia dihukum 4,5 tahun. Ya, yang kedua PDIP dengan Hastonya kan, jadi ada dua kekuatan besar yang merasa tersakiti. Betul. Ya, persoalannya itu nanti korupsi atau nggak korupsi ya, itu nanti perdebatan kedua. Ya, bahwa mereka society yang sangat besar tersakiti, yang mereka mengasumsikan itu kelompok Jokowi yang mau menghukum mereka karena melawan Jokowi, kan kira-kira gitu. Jadi disitulah muncul unggahan One Piece itu. Ya, jadi One Piece itu memang simbolisasinya dalam narasinya mereka. Ya, kalau Bung Pida kan memang udah baca dari kecil tuh, karena anaknya senang One Piece dulu kan. Kalau narasi yang dibangun bersama dengan One Piece itu adalah kegagalan pemerintah menciptakan keadilan. Ya, itu. Jadi dalam kasus Hasto dan dalam kasus Tom Lembong tadi, ya hukumannya sangat berat kan gitu ya. Nah, kemudian pada saat bersamaan juga pemerintah isunya tuh mau ambil tanah-tanah yang nganggur 2 tahun. Iya kan? Saya lihat tuh meme-nya macam-macam kan? tuh. Iya. Meme-nya aneh-aneh kan. Yang kedua, yang ketiga rekening dorman mau dikontrol pemerintah. Iya. Terus ada meme yang katanya jangan-jangan bini yang dianggurin juga diambil pemerintah juga gitu. Iya, gawat. Meme-nya udah kemana-mana. Tuh. Nah, iya. Tapi kan menariknya One Piece ini bukan hanya diunggah dan kemudian jadi di pembahasan medsos. Di jalan-jalan memang ada truk-truk itu ya. Sampai tadi saya di jalan juga, di jalan tol Jagorawi masih ada juga yang dia kibar 2 bendera kan, bendera merah putih dan bendera One Piece itu. Nah, jadi memang ini fenomena perlawanan. Pada saat kurun yang seminggu kemarin juga kan ada juga demo Indonesia Cemas dari mahasiswa. Nah, memang setelah pemerintah dalam hal ini Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti kepada Tom dan kepada Hasto, itu One Piece-nya agak turun percakapan di big data yang kita pantau ya. Jadi memang itu memang urusan One Piece-nya kelihatan memang urusannya itu jangka pendek ya, karena ada persoalan kemarin. Tapi persoalan kecemasan ini kan berkelanjutan dari Indonesia Gelap dulu gitu. Jadi mereka ini ada terus di dalam underground itu gitu. Ini yang saya pantau gitu. Oh, kalau One Piece itu kan kalau nggak salah Mas Gibran itu sempat menggunakan simbol-simbol untuk ya dunia kreatif sebenarnya. Bahwa pikirannya dia mungkin pada saat kampanye itu mau membangun dunia kreatif. Sempat pakai simbol-simbol One Piece itu. Jadi One Piece itu bukan artinya satu peace gitu. Peace-nya juga bukan peace damai sebenarnya. One Piece ini kan sebenarnya harta karunnya ada satu bajak laut yang mau dicari sama si Monkey D. Luffy ini, si anak kecil yang mau jadi raja bajak laut itu. Nah, yang saya lihat dari konteks ini, apa korelasinya apakah ada korelasi dengan Mas Gibran? Ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas itu dua narasi yang saya lihat dari yang kita bisa klaim sebagai pendukung Jokowi ya. Yang satu tuh namanya kalau nggak salah Agra atau Agripanani apa gitu ya kan. Itu dia memang mengecam Prabowo, menghina Dasko gitu ya di dalam di dalam podcastnya dia, ya karena dianggap mereka otak-otak yang membebaskan koruptor gitu. Jadi mereka tuh membalikkan narasi bahwa ini kenapa presiden ini membebaskan koruptor dan kenapa presiden dan Dasko disebut di situ main-main dengan Jokowi. Artinya Jokowi ini kan yang jadikan lo, ya kan? Kalau lo nggak ada, lo cuman 25% ya kan dari kolom yang sama dengan Anies. Mereka melakukan narasi perlawanan terhadap keputusan presiden pada
amnesti dan abolisi. Nah begitu juga ada satu lagi DJ atau apa namanya itu perempuan yang memang saya lihat tuh semua komentarnya itu mengeluh-elukan si perempuan ini ya dalam konteks dia menyerang Prabowo juga dan menyerang ini. Jadi yang kelompok Jokowi atau apa namanya buzzer atau influencer Jokowi ini mulai melakukan satu gerakan ya perlawanan terhadap kebijakan Prabowo yang membebaskan Hasto dan Tom Lembong. Nah dari sisi One Piece-nya sendiri itu yang perempuan ini menyinggung gitu loh. Jangan kamu mengkait-kaitkan itu dengan Gibran. Dia menegasi gitu. Gibran tidak ada pakai simbol itu dulu gitu. Nah tapi kan kita tahu siapapun yang mau mengklaim One Piece ini adalah kelompok perlawanan. Kan gitu. Nah kelompok perlawanan itu bisa kontemporer, bisa juga permanen. Yang kontemporer saya sebut tadi, misalkan dalam grafik tadi, dia mengalami penurunan diskusi soal One Piece ini di dalam pantauan big data karena apa? Karena Hasto dan si Tom Lembong ini diberikan pembebasan. Nah, artinya kita melihat bahwa memang kelompok itu kalau kita bilang itu relatednya itu pasti sama kelompok Anies dan kelompok kelompok Hasto apalagi 27 Juli itu kan ada simbol-simbol kuda tuli kan gitu kan. Nah kemudian kita lihat juga Megawati kemarin waktu di acara di Bali nangis meluk Hasto itu ya. Waktu Hasto datang ke Bali ya bebas dari hukuman. Jadi saya pikir sih mungkin One Piece ini ada gerakan laten perlawanan, tapi ada juga yang kontemporer. Nah, mungkin bukan kelompok Gibran yang punya itu gitu, karena mereka tuh nggak punya kekuatan. Dan udah didinai ya sama kelompoknya Gibran juga. Iya, mereka coba membangun narasi lah seolah-olah mungkin mereka sendiri yang playing victim itu mereka gitu loh, seolah-olah mereka punya perlawanan. Ya, One Piece sendiri juga artinya kan sebetulnya di dalam konteks ini kalau dilihat ya, kan nggak mungkin orang-orang sumur kita nih yang menggunakan simbol-simbol itu. Nggak mungkin. Artinya ini paling tidak milenial atau Gen Z nih. Iya. Ya kan? Karena yang paham tentang ceritanya mungkin ngikutin dari mereka kecil itu ya anak-anak seumuran itu. Apakah memang ada sinyalemen dari tadi kan kontemporer ya? Kalau kontemporer apakah ada gerakan-gerakan di dalam konteks ini di kalangan itu kira-kira? Ya kalau mungkin kan AI juga bisa merekayasa ya, walaupun kita tua tapi dia bisa bertanya di AI dan kemudian bisa bagaimana untuk mempengaruhi, bisa mereka dikasih arahan indikasi ya dari sisi itunya. Tapi kan di Indonesia ini kan ada dunia maya, ada dunia nyata. Yang bisa di dunia nyata itu kan cuma kelompok besar. Ya kan? Kelompok besar itu kan cuma kelompok Anies atau kelompok Islam saya bilang gitu, atau kelompok nasionalis kelompoknya si Hasto Megawati ini. Jadi apapun yang terjadi pada akhirnya ya ketika dia tidak muncul di dalam dunia nyata sebagai sebuah gerakan perlawanan, maka mereka itu cuma ribut di media sosial. Misalnya katakan kelompoknya Gibran punya masa nggak sih? Ya kan, coba aja kita tes Gibran Jokowi punya masa nggak selain di Solo gitu, ya kan? Kalau buzzer punya tapi buzzer punya kan gitu, main-main di dunia online sosmed ya bisa gitu. Tapi kan yang punya masa siapa? Jadi Prabowo saya pikir kan dia dalam konteks politik dia menghitung siapa yang dia harus dekati sekarang karena ini kan udah masa setahun dia hampir setahun bekerja nggak ada kemajuan kan, bisa dibilang Prabowo kan nggak ada kemajuan sampai sekarang. Ada kebaikan, tapi kemajuan pembangunannya kan nggak nyata, ya kan, minim lah gitu, minim. Nah dia kan perlu speed up, perlu energi baru. Nah dia harus merebut dua kelompok besar ini yang punya kekuatan real di dalam dunia nyata gitu. Apakah ini bisa disimpulkan juga dengan keputusan abolisi dan amnesti ini menjadi bahwa yang namanya Presiden kita, Prabowo Subianto itu udah mulai menjauhkan diri dengan Jokowi dan keluarganya? Ya kalau kita mengamati pada hakikat ya, itu pastinya begitu gitu. Pastinya begitu. Karena apa? Karena kan seorang presiden itu kan tidak mengeluarkan kartu truf 4 itu kan. Langsung di depan amnesti, gitu ya. ini apa, itu misalkan kita waktu Habibie jadi presiden, dia membebaskan Dita Indasari, Budiman Sujatmiko, Sri Bintang Pamungkas sampai segala itu kan memang dia harus keluarkan karena ada suasana genting kan. Nah, begitu juga waktu 74 Hariman Siregar diberikan amnesti ya kan karena ada
kegentingan, ya kan? Nah, harus dilakukan itu. Nah, kegentingan apa yang memaksa Presiden Republik Indonesia mengeluarkan abolisi dan amnesti? Apalagi kasusnya dianggap korupsi, kan gitu. Kan pasti kan temanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dasko, Pak Dasko ya terutama, kemudian Pak Menteri Hukum itu, bahwa ini tema persatuan. Ini kan tema Hari Kemerdekaan kan sekarang kan. Iya. Agustus ini. Memang amnesti, abolisi, gerasi gitu memang biasanya mendekati 17 Agustus ya dikeluarkannya. Iya bisa jadi begitu. Saya kurang ini kalau timingnya saya perhatikan seperti itu. Iya, tapi maksud saya memang kebutuhannya itu kan sekarang kan. Kan ini udah mau 1 tahun. Betul. Prabowo. Kalau 1 tahun ini semuanya kekuatan besar itu di luar ya, kekuatan besar itu yang real kan, memang punya histori. Kelompok Mega ini punya histori, dia nggak bisa digoyah. Tapi itu belum menjawab pertanyaan saya. Apa itu? Prabowo meninggalkan Jokowi kan ya? Ya menurut saya hakikatnya pasti kan. Maksudnya hakikatnya. Tapi kan di dunia nyata ini kan ada lobby balik ya kan dari kelompoknya Jokowi kan. Saya lihat kan sekarang di medsos sudah mulai menghina-hina Prabowo kan. Lu udah gue yang jadiin lu presiden, lu kagak ingat kita, lu siapa? Satu kolam sama Anies, lu cuma 25% kan gitu. Yang minimal dari 2 medsos yang saya pantau tadi yang seperti itu ya. Seperti itu gitu loh. Iya. Kemungkinan pecahnya ini akan mengekskalasi nggak ke depan? Misalnya katakanlah, contohnya kan ada tuntutan nih memakzulkan Gibran. Apakah nanti kira-kira Pak Prabowo akan mendukung itu? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kan itu alamiah ya buat sebuah keniscayaan politik ya. Maksudnya gini, kalau memang lebih kuat permintaan rakyat. Ya, itu kan nggak bisa dihadang. Misalnya katakan gini, dulu zaman Habibie itu, rakyat nuntut Habibie penjarakan atau adili Soeharto. Iya betul. Habibie nggak mau karena dia anaknya, anak politiknya Pak Harto kan. Iya. Tapi kan akhirnya terguling dia. Iya kan? Nah, di zaman Gus Dur begitu lagi ya, sampai akhirnya dia disidang kan gitu kan, disidang. Jadi artinya nggak bisa kalau rakyat udah minta lebih banyak kekuatannya. Misalkan nanti kekuatan rakyat ini minta Gibran diturunkan, ya itu ya pasti Prabowo ya, daripada gua ikut kena ya mending gua jangan ngelindungin orangnya begitu. Iya. Kira-kira gitu. Karena itu kan memang ada maksudnya ini ada memang yang bisa diklaim oleh rakyat bahwa itu dia melanggar konstitusi kan gitu. Jadi kalau Megawati yang saya dengar misalkan dari sumber saya, dia akan bilang dia nggak akan masuk di pemerintahan walaupun dia mendukung selama masih ada Gibran di situ. Terus clear tuh ya? Iya dong. Kan itu kan sekarang Prabowo tinggal mikir apakah dia masih mau ngakomodir ini atau enggak kan gitu. Karena kan kalau stabilitas ini jangka panjangnya begini terus goyang sampai sekarang masih nggak ada kepastian stabilitas di Indonesia ini, itu bagaimana gitu. Iya betul juga ya. Iya. Nah, kalau kemudian gini, kan ada memang beberapa orang ya istilah ketua umum partai lah. Iya. Kan ketua umum partai ini basis daripada kekuatan politik. Iya. Kalau seseorang menguasai partai tentu bisa dimainkan secara politis di dalam konteks baik legislatif maupun di eksekutif, bahkan di daerah. Iya. Ini ada beberapa ketua umum partai yang memang, saya nggak nyebut nama lah ya, itu memang dijagokan dan jadi karena Jokowi. Iya. Artinya sebenarnya Jokowi punya akses ke basis-basis kekuatan politik ini gitu kan. Nah, apakah dengan menjauhi ini kemudian menjadi tidak strategis buat Pak Prabowo ke depan karena ada kekuatan politik yang tetap akan berada di kubunya Pak Jokowi? Iya. Kalau menurut saya sih yang didukung Jokowi kan tinggal 2 ya, Golkar dan PSI ya, yang dukung Jokowi kan. Kalau yang lain-lain itu kan basisnya lebih laten. Misalnya katakanlah Gerindra itu ada Prabowo-nya, nggak akan mungkin dong gitu kan. Nah PDI ada ininya kan gitu, nggak mungkin. Nah kemudian yang besar lagi misalkan PAN misalkan itu kan klasternya Muhammadiyah kan, itu nggak mungkin juga gampang di ini. Jadi memang yang rentan itu yang dukungan Jokowi itu ya Golkar sekarang. Golkar dengan PSI tadi. Ya, Golkar dan PSI. Nah, Golkar ini nggak ada kekuatan dong yang namanya seperti Akbar Tanjung dulu misalkan zaman SBY juga
ketika SBY bilang aku nggak mau Akbar Tanjung, kan Akbar Tanjung kepental tuh ganti sama Yusuf Kala. Itu kan buat seorang presiden tuh cuma in the matter of time, kalau dia mau ganti ya tinggal dia ganti kan. Artinya kalau Bahlil ini, kalau Prabowo setuju ini bisa lewat juga ya? Ya pastinya lah. Bisa dimunaslupkan. Karena gitu. Bahlil ini jadi itu karena memboncengin presiden waktu itu, Jokowi. Jadi ini kan kalau orang bilang tuh politik jenggot kan, istilah orang dulu kan. Politik jenggot itu cuma nempel doang. ke atas. Ya kan kalau misalkan anggota Golkar dan aktivis di Golkar, mungkin saya sama Pompida lebih lama dari Bahlil kan. Iya kan, Bahlil di mana kan kita nggak tahu. Waktu saya jadi caleg Golkar, Pompida jadi DPR Golkar, kan Bahlil di mana kan belum tentu dia orang Golkar kan gitu. Nah, tiba-tiba dia orang Golkar, tiba-tiba dia gandolin Jokowi karena dia Jokowi punya kepentingan, tiba-tiba jadi. Tinggal sekarang kan Prabowo melihat apakah itu Golkar itu dia mau ambil secara utuh dengan kekuatan utuh karena di Golkar banyak potensi kader-kader yang hebat, atau dia begini aja gitu loh. Jadi tidak ada makna yang signifikan dari kehadiran Golkar buat dirinya. Itu tergantung Prabowo dong. Tapi nampaknya Bahlil masih klaim dekat dengan Prabowo itu sebetulnya itu. Jadi artinya ya kemungkinan untuk munaslup ini disetujui oleh Prabowo kecil sekali. Ya belum tentu juga. Karena tentu, kan kalau saya melihat pemunculan pertamanya isu munaslup Golkar itu kan di sebuah koran online yang terkait dengan kekuasaan juga dong. Itu kan saya tahu lama itu udah udah berubah, jadi pemiliknya itu ada di sekitar lingkaran kekuasaan. Jadi itu kan pasti ada gamenya kan. Nah jadi itu mungkin baru percikan awal ya, yang kita nggak tahu kapan. Tapi ya sejauh mana Bahlil bisa mempertahankan diri kan kita nggak tahu juga. Buktinya 2 kali dia kan dihantam oleh presiden kan. Satu kasus LPG yang dia udah buat kebijakan dianulir oleh presiden. Satu lagi yang Raja 4 dia sudah melakukan politik pembelaan terhadap nikel-nikel yang di sana. Dianulir lagi sama presiden gitu loh. Nah belum lagi kekuasaan dia kan udah banyak dipreteli presiden kan, dipindahkan ke tempat lain, misalkan hilirisasi, penyaluran LPG ke koperasi apa segala. Jadi kekuasaannya kan makin kecil sekarang. Oh, di SDM itu ya? Di SDM itu. Tapi artinya di dalam konteks ini ada kepentingan ya buat Pak Prabowo untuk mengamankan basis dukungan politik ini juga ya tentunya. Ya kalau menurut saya sih bukan soal basis ya. Kalau basis itu kan presiden itu kan sebenarnya karena dia sistem kita presidensial, dia kayak king kan, kayak raja ya. Betul. Tapi bahwa ini dukungan ini odong-odong. Atau dukungan ini sebenarnya menjadi real, artinya kekuatan teknokratik gitu loh. Kekuatan teknokratik ini harusnya di Golkar banyak kan gitu kan, orang-orang pintar yang hebat-hebat. Kok ini tidak ada manfaat yang signifikan, maksud saya gitu kan. Tidak ada nilai tambahnya lah. Nilai tambah. Jadi yang dibutuhkan Prabowo saat ini sebenarnya bukan kekuasaan, karena kekuasaan dari pegang dia kan. Kalau orang seperti Prabowo kan, saya kan ngikutin waktu SBY dulu ya. Jadi SBY waktu dia singkirkan Akbar Tanjung dulu di Golkar, dia mau Yusuf Kala. Karena waktu itu memang SBY membutuhkan rejim kerja, rejim teknokratik. Ya kan, kalau Akbar kan rejim politik tuh. Iya kan? Nah, persatuan apa segala. Rejim teknokratiknya waktu itu adalah Pak Yusuf Kala. Makanya ketika Pak Yusuf Kala diminta Pak SBY ambil alih Golkar, maka kemudian orang-orang Golkar yang orang pekerja-pekerja itu masuk dalam sistem dukungan kepada pemerintahan. Jadi saya pikir ini juga problem, karena kan menteri-menteri Golkar yang dikirim oleh Golkar ke presiden sekarang ini kan menurut saya kurang nendang lah gitu ya. Iya menurut saya ya. Ini apa dalam bahasa Inggrisnya itu under capacity gitu maksudnya? Gimana? Kurang nendang tuh ya maksudnya kurang bunyi, ya maksudnya gini ya, kita bicara soal industrialisasi. Ya kan tidak juga kelihatan ada gregetnya. Kita bicara perundingan Erlangga ke Amerika gagal, ya kan sebenarnya. Kita bicara misalnya Kominfo, judulnya nggak hilang-hilang juga, ya kan malah tambah 1.000 triliun lebih sekarang judul. Kita lihat lagi Golkar siapa misalkan 1, 2, 3 Maman misalkan. Yang heboh justru koperasi Desa Brebes, ya, Mamannya nggak, UMKM-nya nggak ada tema juga. Misalkan ya saya melihat seperti itu ya. Artinya kan memang buat Pak Presiden kasihan gitu kalau dia tidak dapat the dream
tim Dream-timnya. ya kan dari Golkar ini gitu. Ini yang terjadi. Pokoknya kita harusnya banyak seperti kelas-kelasnya Michael Jordan dan kawan-kawannya itu di Chicago Bulls zaman dulu gitu ya. Ngumpul situ untuk kemudian mewarnai pemerintahan ini gitu kan yang diharapkan ya. Karena kan dari semua partai yang ada itu kan sebenarnya yang lebih matang orang-orangnya untuk secara teknokratik itu kan adanya di Golkar. Iya. Jadi kalau PSI susah lah ya. Iya PSI nanti kan walau gitu. Ya, maksudnya pertama susahnya tuh memang sudah Pak Jokowi kayaknya udah megangin bener gitu dan anaknya benar menjadi ketua umum, udah didiamin aja. Kalau PSI ini kan sebenarnya agenda dia ke depan ini kan agenda mau menjadikan Gibran presiden, iya kan? Kan kira-kira nggak ada yang lain tuh selain itu. Betul. Nah, tinggal dikalkulasi aja, ya kan? Apakah nanti ada ketentuan partai misalkan, kan DPR bisa memutuskan bahwa partai itu memang PT-nya 0%, ya kan, untuk jalankan presiden. Tapi tapinya kita nggak tahu tapinya nih. Tapi yang punya suara di DPR misalnya kayak gitu. Nah PSI kan nggak punya suara, ya kan. Sekarang ini yang merujuk pada 2024. Udahlah pokoknya ini kan gini lah, Jokowi ini kan udah decline-nya, sinking gitu. Jadi kalau kapal mau tenggelam ya orang pelan-pelan lari lah. Yang tinggal ini kan yang orang-orang yang masih berharap ada sisa-sisa kelebihan lah ya kan di situ. Tapi yang real-real mana ada Bahlil aja yang loyalis Jokowi udah kabur dari Jokowi. Kan? Oh gitu ya? Nah iya saya lihat-lihat kan nggak pernah lagi dia muji-muji Jokowi sekarang. Iya. Sempat membela kan dalam konteks ijazah palsu. Iya makanya kan itu kan yang terakhir dia saya lihat ya kan. Awalnya kan dulu masih nunjuk ke rumah Jokowi lah ini sekarang udah ini kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, gambarannya artinya sebetulnya ke depan ini Pak Prabowo akan semakin ajak dong dengan langkah-langkahnya sendiri gitu. Tidak serta-merta artinya ya Pak Jokowi hubungan akan selalu tentu akan dibina hubungan pertemanan dan lain-lain. Tapi di dalam konteks pemerintah, ya Pak Prabowo akan mementingkan kepentingan rakyat tentunya kan dalam konteks ini kan. Ya pastinya dong. Kan dia kan udah punya tolak ukur. Tolak ukur paling gampang itu kan sebenarnya ketika dia buat buku Indonesia Paradoks. Kemudian dia lanjut Indonesia Paradoks dan solusinya. Betul. Dia udah buat itunya kan. Berarti kan dari awal dia sudah tahu kalau ini solusinya apa, ini solusinya apa. Nah, ini sekarang ada gap kan. Ya kan, gap apa? Misalkan apa yang dia turunkan dari pikiran dan buku dia itu kan menjadi MBG. Ya MBG pencapaiannya kecil. Ya kan, perumahan rakyat, ya kan 3 juta yang ada penyerapan masih 0,000 lah. Kan ini kan saya baru dapat dari Fahri Hamzah nih laporan apa namanya anggaran kinerja dari Kementerian Perumahan. Dia kan wakil menteri, itu nggak jelas, ya kan, nggak ada yang bisa dibanggakan, ya kan. Apalagi Koperasi Desa Merah Putih ini takes time untuk dia di breakdown jadi unit usaha, ini kan baru legalnya, kan gitu kan. Apalagi misalkan, jadi beberapa yang mimpi-mimpi Prabowo tuh sekarang kandas gitu loh. Udah mau 1 tahun gitu. Itu karena memang adanya, mohon maaf nih, orang-orangnya Pak Jokowi di dalam atau gimana? Ya pastinya dong. Kalau ada setengah kabinet tuh diisi orang lama, yang mindsetnya begitu buruk, karena orientasinya kan korup-korup aja nih kan. Misalkan kayak kemarin tuh pendidikan 10 triliun, Google crop, kan menterinya dari awal terlibat dalam bagaimana membajak uang 10 triliun, ya kan, sampai ada lagi isu di mana bisnis dia dapat suntikan 100 juta dolar dari Google, ya kan, digoto, gitu. Ada temuan PPATK 10 juta rekening. Ya kan, 10 juta loh yang Dorman punya saluran-saluran bansos di zaman Jokowi. Itu kan uang apa itu sampai sekarang di mana itu uang itu misalnya itu. Ada lagi apa namanya ya korupsi di mana-mana lah di zaman Jokowi itu kan kita lihat. Jadi orang itu mindsetnya mindset koruptor di zaman dulu. Ya kan yang ditangkap-tangkapin oleh Presiden Prabowo sekarang kan gitu. Nah, merubah mindset ini kan satu hal yang paling buruk. Ya kalau misalkan Prabowo mau buat Koperasi Desa Merah Putih sukses kan berarti kan birokrasi dan kepala-kepala desa itu kan harus bergairah kan. Nah gairah ini nggak ada, gairah dalam pengertian seperti yang Pak Prabowo ini gitu loh. Jadi yang gairah itu cuma Pak Prabowo sendiri sekarang. Yang lainnya itu masih orang-orang Jokowi itu gitu. Dan mereka nggak bisa paham ya Prabowo seperti apa gitu ya kira-kira. Ya satu masih mikirnya ini masih cara berpikirnya satu nggak bisa Jokowi paham gitu. Ya satu cara berpikirnya memang nggak cocok. Nggak cocok tuh bisa karena mazhab. Misalkan Prabowo yang berpikir tentang
demand side ya kan, sementara si Sri Mulyani supply side kayak gitu kan, neolib ya kan. Prabowo berkali-kali bilang gua ini anti neolib ya kan, tapi kan Menteri Keuangannya masih neolib misalnya kayak gitu. Dan lain-lain banyak menurut saya yang menjadi ini, belum lagi yang soal teknokrasi tadi kan. Ukuran teknokrasi ini kan kita lihat menteri-menterinya itu kan tidak berorientasi pada ya kerja-kerja pembangunan yang terukur gitu loh. Tapi itu Budi Ari didukung tuh program itunya, Koperasi Merah Putihnya. Dan kemudian dia aman-aman aja tuh dari berbagai macam isu kasus yang udah disebut namanya di judul dan lain-lain. Iya, kalau itu gimana tuh ceritanya tuh? Kalau yang jelas itu kan yang kerja itu kan cuma 2 orang tuh saya lihat, yang intinya itu cuma Zulkifli Hasan sama Ferry Juliantono kan. Oh, wakil menterinya. Ya, ketika dibuat satgas kan, jadi bukan kementerian kan satgasnya. Ya, kalau ini memang ada satgasnya. Satgas itu mendapatkan kepres atau ini dari presiden untuk bisa melakukan koordinasi sampai tingkat desa. Oke. Ya kan, makanya jalan kan gitu. Nah, kalau Budi Arinya sendiri kan hampir nggak kerja karena dia sibuk ngurusin bagaimana ngamanin dirinya kan, kira-kira gitu, ya kan? Iya. Oh, seperti itu ya kondisinya. Seperti itu. Jadi Bung Ferry yang di Wamen, dan mindset dia kan kelihatan waktu Bang Zulkifli Hasan yang di Menko-nya ya. Mindset dia ngaco itu kan waktu dia mendukung penangkapan mahasiswi ITB yang waktu itu buat meme. Oh iya. Prabowo dan Jokowi ada kissing gitu kan. Nah, padahal Prabowo sendiri minta itu dibebaskan mahasiswa itu, ya kan, melalui Dasko dan Habibur Rahman. Kan kelihatan bahwa Budi Ari kan mindset-nya mindset yang tidak sesuai dengan pikiran presiden tentang demokrasi kan gitu. Mereka pengennya hantam. Kalau bisa orang ditangkapin aja semua, gitu loh. Jadi menurut saya sih ya Budi Ari ini setelah berkali-kali disebutkan terlibat dalam judi online dan kejahatan-kejahatan yang terkait uang kemana apa segala ini harusnya dia bisa diperiksa lebih cepat gitu loh. Dan itu udah nggak layak sebagai seorang pejabat menteri ya, apalagi sebagai menteri gitu, sudah nggak layak. Ya sangat tidak layak. Kalau udah disebut-sebut kayak gitu. Iya, jadi memang walaupun secara hukum memang harus dibuktikan gitu kan. Ya kan gini, beda sebenarnya. Kalau misalkan pejabat publik itu kan apalagi selevel menteri, bukan soal dia hukum jadi tersangka, enggak. Tapi itu ada persepsi publik bahwa dia itu sudah tidak bermoral, itu harusnya udah persis, itu maksud saya. Iya dong, ya kan kalau mau yang pejabat publik menengah atau apa, oke lah Pak, itu tunggu dong keputusan hakim yang ini apa. Kalau ini kan enggak, ini semua orang udah bilang, lu ini nggak benar, lu ini nggak benar, lu nggak benar. Ya kan, ngapain lagi nunggu gitu loh. Iya. Kalau menurut saya presiden sebaiknya secepatnya aja kayak Budi Ari, Budi Sadikin, apa lain-lain itu digeser aja kan semua kan. Iya. Ya seperti apa yang kita duduk bareng juga di podcast sebelumnya kan. Iya betul. Cuci gudang. Istilahnya Bung Caganda cuci gudang. Betul. Berarti memang pada akhirnya nih mohon maaf nih, agenda yang namanya pemakzulan, kemudian reshuffle secara besar-besaran, ini memang harus dilaksanakan ya pada akhirnya. Ya kalau menurut saya untuk apa presiden menggunakan hak prerogatif, ya kan, untuk membebaskan Tom Lembong dan membebaskan Hasto. Kalau langkahnya itu mati di situ, untuk apa? Kan sayang dong. Kamu gunakan kartu trop, terus selesai ngapain? Justru disitulah pentingnya kartu trop itu digunakan untuk membuka jalan perundingan dengan Megawati, dengan Anies, ya kan? Itu kan harus ada dong perundingannya. Kalau nggak ngapain? Iya. Informasi yang saya dengar juga bahwa gerasi amnesti abolisi ini juga akan diberikan kepada aktivis-aktivis yang dikriminalisasi di zamannya Jokowi. Apa benar itu? Ya kalau Pak Dasko kan minta saya untuk menyelesaikan dengan cepat dan mengirim ke beliau tentang nama-nama itu lebih memang rinci. Ada ya berarti agenda saya itu udah 2 hari 3 hari ini ada komunikasi. Ada berapa orang itu? Mau lapor presiden tuh mungkin ada 1.000 ya. 1.000 pendukung Prabowo ada yang dikriminalisasi selama 2019 sampai 2014 sampai 2019 itu. Bisa dong. Karena di daerah-daerah kan banyak itu. Ya kan? Tapi yang kalau di pusatnya
ya mungkin 200, 300 gitu yang saya udah catat kan 210. Kalau tokoh-tokoh yang kita familiar siapa aja itu kira-kira? Nah, Habib Rizik. Oh, Habib Rizik. Klarifikasi. Egy Sujana. Iya. Dulu udah meninggal, Rahmawati Soekarno Putri. Liu Sungkarisma. Ya kan, belum Atta Taliwang, apa macam-macam itu kan banyak. Jumhur Hidayat. Anton Permana. Macam-macam tuh semua yang kalau dikumpul tuh yang untuk yang tokohnya aja itu bisa ratusan. Itu dalam berbagai ini ada yang kasusnya makar. Banyak juga ya? Ya makar satu. Ya makar satu kan simbolnya itu dulu Kiflan Zen sama Rahmawati. Iya kan, makar satu. Terus makar dua. Ya kan makar dua nanti ada Sunarko apa segala gitu ya kan. Terus habis itu kasus undang-undang ITE. Ya kan kasus yang membuat keresahan. Omnibus Law. Saya Ciptaker itu kan. Itu apa? Jadi total bisa 1.000. Memangnya jadi semuanya itu nanti bentuknya apa? Gerasi, amnesti atau abolisi nanti? Ya makanya saya diminta merincikan tentang statusnya pasal apa, ya kan karena presiden kan memang nawaiitunya dari awal sebenarnya bukan untuk kasus korupsi Tom Lembong dan Hasto, tapi kasus-kasus kriminalisasi politik. Oh itu awalnya memang itu, cuman ini kan memang kegeser kemarin. Karena ini lebih hot issue dan memang urgent dari sisi persatuan nasional tadi gitu. Itu saya pikir di situ. Berarti ini secepatnya dong akan kejadian yang 1.000 orang ini kira-kira. Ya, kalau sebenarnya ini kan orang yang udah dihukum ya. Tapi yang belum dihukum ada kayak misalkan Egy kan kasusnya masih nyangkut di kepolisian tuh. Bisa setiap saat polisi buat Egy tersangka lagi. Bukan kasus ijazah palsu ya, kasus makar tuh. Paham, kasus makar tuh banyak ya kan, Hatta Taliwang apa segala. Nah, kasus-kasus Habib Rizik tuh banyak sekali tuh. Yang itu masih ada di kepolisian, belum dibekukan. Mungkin Habib Rizik ada 50 kriminalisasi terhadap dia di masa lalu. Yang dia jalani kan satu yang dia di keramaian pada saat anaknya menikah kan itu kan. Nah, kemudian itu sebenarnya ancaman yang masih terselubung bisa. Nah, ini itu Jumhur aja sampai sekarang masih di Mahkamah Agung, belum ada keputusan tetap. Oh, belum inkrah ya. Belum inkrah misalnya seperti itu. Nah, kalau ini misalkan tidak dilakukan oleh Pak Presiden segera, ya kan, ini kan buat mereka tetap ketidakpastian hidup gitu loh. Kalau mereka sudah berkorban untuk Prabowo kan gitu kan selama ini. Gitu. Wah, luar biasa nih kalau luar biasa, iya. Bagus sekali. Iya. Waduh, ini menarik sekali nih obrolan kita nih. Tapi intinya sekarang, mohon maaf nih, tadi Bung Syahganda ini kan selalu nyebut Pak Dasko terus ya. Artinya memang penasihatnya Pak Prabowo ini namanya Pak Dasko aja atau Pak Prabowo ada penasihat yang lain itu? Ya saya mengamati aja kan bahwa dalam hal-hal yang sangat krusial dan laten dan sangat strategis untuk bangsa itu kan memang yang nyelesain dia kan. Oh, Pak Dasko ini. Ya kan kita lihat kemarin kan yang bisa mendamaikan situasi dengan Ibu Megawati kan Pak Dasko kan dia memang nggak ada orang lain kan kelihatan secara konsisten yang ketemu dengan Bu Megawati dan ada jalan keluar. Ya, padahal mereka misalkan Hasto udah di penjara kan, bingung kan itu sampai Bu Mega itu kan bingung Hasto di penjara dituntut 7 tahun di ini. Nah, tapi kan Pak Dasko bisa cari jalan keluar dan itu nggak bisa dibantah, dia yang muncul di mana-mana di DPR-nya di ini kasus Hasto juga seperti itu ya. Jadi saya pikir sih memang dia ya ulung lah, hebat lah gitu, kancil kata Prabowo kan. Iya. Jadi Pak Dasko ini cukup dipercaya ya sama Pak Prabowo ini ya. Ya kelihatan memang andalan utamanya dia untuk menyelesaikan kasus-kasus kebangsaan. Nah ada di podcast yang lain tiba-tiba muncul nih wacana bahwa pemakzulan Gibran itu agak sedikit terhambat karena pengganti Gibrannya nanti maksudnya jadi wapres ini penggantinya nggak ada, belum terkonsolidasi lah figur untuk menggantikannya. Jadi kalaupun nanti koalisi akan membahas itu dan kemudian mungkin harus melibatkan partai lain seperti PDIP dan juga mungkin partai yang di dalam pemerintahan. Itu nggak ketemu nama-nama itu. Nama Mbak Puan kayaknya kurang serak di podcast yang lain nih, bukan di podcast kita nih. Ya. Terus disebut juga AHY juga kurang serak. Ada figur ketiga tuh yang tadinya di blur gambarnya tiba-tiba dimunculin.
ternyata munculnya gambar Pak Dasko tuh. Iya, katanya. iya, Nah iya. itu gimana komentar Anda Ya, tuh? ya saya nonton juga. Itu Nonton juga tuh. nonton. Keberadaannya seperti apa? Apa memang ini ada skenario ke sana atau bagaimana? Ya kalau ada api ada asap pasti kan. Iya kan. Cuman kan kita nggak tahu itu jadi api atau cuma jadi asap kan kira-kira gitu. Oke. Iya kan. Kalau kita misalkan lihat podcast itu, pertama yang melakukan podcast kan orangnya kredibel, kita kan tahu kan. Oh iya iya iya, teman kita baik Teman itu. kita baik, ya kan, doktor, ahli hukum tata negara apa segala. Dan kemudian dia kan tetap karena dia dulu backgroundnya wartawan, dia kan selalu cari narsum kan. Narsum itu kan dia periksa, dia ini, dia apa gitu. Jadi kalau saya sampai sekarang tuh masih melihat tuh ya masih asap, belum jadi api. Oh gitu, masih asap ya. Asapnya aja kelihatan. Tapi kira-kira kalau misalnya figur ini muncul, Pak Dasko ini muncul, itu kira-kira diterima nggak sama koalisi ini? Ya koalisi ini kan gini ya, kan kita bilang sekali lagi bahwa ketika misalkan harus ada apa istilah kita reformasi atau apa koalisinya dari Kim plus ya kan menjadi ada tambah Ibu Megawati dan Anies Baswedan atau kelompok Anies misalnya kayak gitu. Ya kan? Maka tentu kan siapa yang korban dari adanya koalisi baru. Iya kan? Nah, tentu kan satu ukuran moral politik yang di mana komitmen Pak Prabowo untuk menjamin orang-orang yang mendukung dia itu tetap terpelihara, ya kan? Satu lagi moral ideologis, ya, di mana Pak Prabowo itu ingin mensukseskan cita-cita mimpi dia, tapi membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih besar, dalam ini kekuatan Megawati dan kekuatan Anies. Ya, tapi kan kemudian kalau kekuatan Megawati masuk, dia sudah mensyaratkan, dia nggak mau ada Gibran dan orang-orang Jokowi ini yang 16-17 orang dulu yang masuk dari pertemuan Solo itu kan. Nah ini memang dinamikanya memang cukup panas lah nanti ke depan. Iya. Ya kita pengen juga lihat nih kira-kira seperti apa ya. Kita lihat tapi kan ada opsi kedua juga sebenarnya. Kalaupun misalnya seorang presiden tanpa ada wapres juga sebenarnya nggak ada masalah juga ya. Ya, kalau sudah itu pernah kejadian kan sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, makanya saya bilang tadi moral politik dia, dia kan sudah jadi presiden karena ada Gibran, kira-kira gitu, ya kan. Tapi kemudian ini di tengah jalan, ya kan menunjukkan ada kegagalan-kegagalan dalam pencapaian cita-cita. Kan cita-cita kan lebih tinggi dong. Cita-cita proklamasi misalkan itu kan lebih tinggi. Masa ngurusin Gibran lebih tinggi daripada ngurusin cita-cita proklamasi? Kan presiden kita ini kan orangnya idealis. Pasti dia kembali ke cita-cita itu kan. Nah kalau indikatornya, kalau variabel pentingnya adalah cita-cita, ya maka yang tadi itu tanpa wapres juga nggak ada masalah. Kan juga waktu Habibie jadi presiden, dia nggak punya wapres juga. Nah, tapi kan triumviratnya itu menjadi penting ya, tokoh-tokohnya. Menlu, Mendagri, dan Menhan. Nah, itu konteksnya beda lagi. Nggak, maksud saya gini, saya mau nanya aja. Kalau kemudian Menhan, Menlu, Mendagri ini, Menhan jelas lah orangnya Pak Prabowo, Menhan ya. Ya kawan dekat lah itu. Menlu juga sama. Kalau Mendagri ini gimana? Ya kalau menurut saya sih Mendagri ini kan orang intelijen kan dari dulu. Kan dekat dengan Jokowi juga kan sebenarnya. Iya, tapi kan dia itu kan juga apa namanya maksudnya dia inilah kalau menurut saya model tipe Pak Tito itu kan tipe intelijen ya, yang dia akan beradaptasi dengan kekuatan yang berkuasa. Dia servis apa namanya? Pelayan negara ya, kalau model kayak dia itu gitu. Dia lama juga 10 Jadi tahun. nggak politik praktis lah ya. Enggak, menurut saya sih dia dipromosiin jadi jenderal itu kan di zaman SBY kan. Dikirim ke Amerika untuk bangun Densus 88 itu kan oleh zaman SBY. Jadi sebenarnya dia udah hidup juga di zaman yang sebelumnya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih dia gampang aja dia beradaptasi dia ini gitu. Jadi kalau saya nggak yakin dia 100% Jokowi, nggak yakin. Jadi aman tuh ya tiga-tiganya ini kalau misalnya. Konteksnya apa? Kalau untuk konteks yang kalau ada apa-apa, artinya untuk seorang kan biasanya seorang kepala negara kalau nggak ada wapresnya kan berpikir dong. Di kemudian hari. Wah, gimana nih masa depan partainya, masa depan rakyatnya, dan lain-lain.
Kalau orang-orangnya ini memang dekat dengan presiden, mindsetnya presiden ada di situ gitu, ya kan? Nah, Jadi kalau kira-kira itu sih sebenarnya korelasi. Setahu saya sih 2019 sih dia sudah mau dukung Prabowo. Ya, 2019. 2019. Jadi dia itu 2019 asal satu minta perpanjangan Kapolri setahun. Ya kan, setahu saya ya, ini tinggal ditanya lagi sama Pak Tito. Menarik ini nih. Ya. Kan yang kita utus namanya Ahmad Yani dulu. Dr. Ahmad Yani, karena sama-sama wong itu Galo kan. Iya. Dia dulu mau, P3 ya dulu ya. Iya, mau dia dukung Prabowo waktu itu, asal diperpanjang setahun dan tidak ada Pak Gatot Nurmantio dalam kelompoknya Prabowo waktu itu. Karena apa? Karena Gatot sama dia lagi kurang bagus gitu kan. Lah ya. Nah, tapi ketika ada Pak Gatot di deklarasi akhirnya Prabowo di Surabaya itu, nah dia mulai tarik diri gitu. Tapi menurut saya sih dia dulu kalau misalkan berhasil di approach, dia pasti akan dukung apa. Nah, dan di zaman dia juga kan kasus kejadian kejahatan pemilu di Malaysia, ingat nggak, nyoblos duluan itu kan kebongkar di situ gitu loh. Jadi bisa jadi Pak Tito sendiri yang ngebongkar permainan di Malaysia itu. Iya kan? Kan agennya Pak Tito, ingat saya dulu di situ kan Napoleon Bonaparte. Oh iya betul. Jadi Napoleon yang ngebongkar itu sebagai Interpol. Ini cerita Pak Napoleon. Nah, tapi Napoleon ini sama Tito dekat kan waktu itu. Betul. Jadi bisa jadi Tito tuh sepenuhnya bisa jadi ini di Prabowo gitu. Iya. Wah, luar biasa ini memang. Menarik ya? Menarik. Kita lihat 2 bulan lagi. Mau kita lanjutin sejam lagi? Kita lihat 2 bulan lagi. 2 bulan ini kan lagi. Sekarang Agustus, hari kemerdekaan. Bisa jadi di hari-hari kemerdekaan ini ada keputusan-keputusan yang luar biasa dari presiden. Mengejutkan lah ya. Mengejutkan. Karena apa? Karena simbolisasinya ada di sini kan. Kita itu membebaskan diri dari penjajahan. Baik penjajahan dilakukan oleh asing, maupun penjajahan dilakukan oleh bangsa sendiri. Iya kan? Nah, kalau Prabowo ini kan dia presiden, masa dia mau dijajah sama Jokowi ya? Dia pasti mau lepas sendiri. Bisa jadi di sini. Atau pas Oktober setahun pemerintahan. Kita tunggu aja. Saya pikir itu. Iya. Tapi itu bakal jadi sesuatu yang harus kita simak terus. Karena itu sangat penting. Dan optimis karena Prabowo ini pasti membawa kebaikan buat bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan. Wah, luar biasa Bung Sanggana. Mungkin terakhir aja nih, silahkan beberapa kata-kata untuk audiensnya PhD 4K, silahkan. Ya, menurut saya sih dalam konteks One Piece ya, kasus Tom Lembong dan lain-lain ya, kita lihat dinamikanya. Tapi yang penting keputusan presiden untuk membebaskan Tom dan Hasto ya, kita tidak usah benturkan dengan diskursus ini soal koruptor dan lain-lain ya. Ini kita anggapnya sebagai bagian daripada persatuan nasional dan belum tentu mereka tuh memang pantas dihukum seperti itu ya, selama itu atau apa gitu. Yang kedua kan presiden sendiri tetap akan melakukan amnesti, abolisi, garasi dan rehabilitasi kepada mantan-mantan pendukung yang dikriminalisasi di era Jokowi kemarin ya. Saya sendiri sedang menyiapkan bahan-bahan itu untuk saya serahkan kepada Profesor Dasko ya. Nah, yang ketiga ya kita tentu lihat memang segala sesuatu itu tidak gampang dicapai dengan ideal. Misalnya idealnya yang diminta Prabowo itu kan masih jauh dari harapan. Nah, tapi ya kita tunggu aja, mungkin ada perubahan komposisi tim apa segala, jadi dream team yang baru di waktu Agustus atau Oktober ini, sehingga ada speed dan energi besar Pak Presiden untuk menuntaskan cita-citanya. Itu terima kasih. Luar biasa. Saya rasa Bung Sanggana ini cocok nih jadi jubirnya presiden. Jubir rakyat ya. Jubir presiden. Karena dalam konteks politik yang mengerti. Jubir PSD. Janganlah. Nggak, maksudnya gini, secara politiknya ngerti, terus kemudian juga cool. Kan saya kan provok terus dari tadi kan. Nah, kalau bicara itu tenang, bagus gitu. Dan langsung tepat pada sasaran ya kalau menjawab gitu. Jadi cocok ini sebenarnya. Ya mudah-mudahan aja kejadian nanti ya. Kita nggak pernah tahu nanti. Ini mungkin salah satu yang akan mengejutkan juga nih. Masukan dari PhD 4K ini ya. Terima kasih Bung Sanggana. Terima kasih. Luar biasa. Nah, itu Sobat Forum tadi Bung Sanggana Nainggolan dari Great Institute yang luar biasa memaparkan
basis pemetaan politik secara internal di dalam pemerintahan kita yang nampaknya akan banyak sekali peristiwa-peristiwa mengejutkan di waktu dekat ini. Kita harus simak terus tentunya. Nah, dia ada di PhD 4K. Porkasannya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus, subscribe, like, komen dong, biar kita perbaiki ini saluran ini sehingga kita bisa mengakomodasi keinginan semuanya. Bagaimana kita menyajikannya kepada Anda semua. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.